Hai. Ini mau bikin video review tapi laptopnya nggak tahu di mana. Mazul. Laptopnya Mazul. Anjing. Gak apa-apa. Ini bukan laptop biasa ya. Jadi ini adalah laptop yang dirancang untuk selamat dari penyiksaan yang baru aja lu lihat. Oke, welcome back in Pem's channel. Oke, barusan itu bukan clickbait ya. Ini beneran laptop yang sama yang ada di depan gue ini, yang tadi baru aja dibanting dan dilempar-lempar. Di meja gue sekarang ada dua laptop. Yang pertama The Hero ya, yang tadi dibanting-banting. Ini ExpertBook PM3 yang warnanya misty grey, yang ini nih. Keren, harganya 16 jutaan doang. Dan yang satunya ada The Victim, sang korban laptop yang cukup mahal, yakni Razer Blade 14, yang nanti gua banting-banting dan gua tumpahin air juga. Laptop ini, Razer ini bahkan harganya 3 kali lipat lebih mahal dibanding ExpertBook. Apakah durability lebih oke? Nanti kita bahas ya. Dan di video kali ini kita mau buktiin mana yang sebenarnya lebih hemat untuk 3 tahun ke depan. Ini bukan sekedar review, ini adalah video pembuktian soal total cost of ownership, harga beli lawan biaya pakai. Kita singkirin dulu si korban ini ya, si Razer ini. Kita fokus ke Asus ExpertBook P3. Saat kalian terima laptop ini setelah beli, ya tentu saat buah kardusnya akan ada laptopnya, surat-surat juga, terus ada juga charger Type-C yang sekitar 65 watt yang nggak standar. Ini feel-nya tuh cukup premium ya, meskipun kelihatannya sama aja sama charger Asus yang lain. Sasis laptop ini pakai aluminium metal yang cukup solid, bukan cukup solid banget, engselnya juga kokoh dan bisa diinjek. Ini kita langsung lakuin flex test. Ini gue teken-teken, dia tuh nggak yang sampai gampang ada bunyi krek gitu. Ini kuat, diteken bahkan diinjek, ini aman banget, nggak melengkung sama sekali. Ini yang mungkin bikin Asus tuh pede banget untuk nulis standar militer STD 810H yang agak gede di website produk mereka. Dan lihat portnya ini, laptop bisnis sejati banget. 2 USB Type A, ada 2 USB Type C yang udah support display out dan power delivery. Ada juga HDMI 2.1, audio jack, dan yang krusial ada port LAN RJ45 yang full size. Bukan yang pakai dongle yang tambahan yang aneh-aneh ya. Buat yang di kantornya masih wajib colok LAN buat dapetin koneksi stabil, ini tentu bakal jadi harta karun banget. Ayo kita ke main event. Selamat datang ke simulasi pemakaian ceroboh orang-orang ya, yang biasanya tuh biasanya cewek-cewek sih agak ceroboh ya, walaupun gak semua ya. Kita akan adu P3 ini dengan si laptop normal ya, ini si Razer ya. Ini simulasi ketika lu bangun pagi dan panik gitu kan bangunnya gitu kan, agak-agak ceroboh gitu kan, terus gak sengaja nyenggol air putih yang jadi minuman lu ke laptop. Lalu ExpertBook PM3 ini gimana kabarnya? Keyboardnya ini udah spill resistant. Kita lap ini, terus kita tumpahin atau geser ataupun tuangin lagi, ini udah keluar lagi airnya, jadi nggak masuk ke dalam. Dan ketika dinyalain ini aman. Biaya servisnya 0 rupiah. Lihat si Razer ini udah langsung innalillahi, udah langsung ada rembesan di bawah keyboardnya, yang bikin laptop ini ya mati total. Dan biaya servis motherboard Razer ini ketika kena air ini bukan cuma 3-5 juta ya. Gue sempet tanya ke tukang servis, itu 10 juta bro. Ini lumayan sekali ya gitu ya. Tes kedua ini ketika lu ada di pojokan meja, gak sengaja nyenggol laptop dan jatuh gebrak gitu kan. Apa yang terjadi? ExpertBook ini masih aman-aman aja, bahkan dilempar ya, bukan jatuh nggak sengaja, dilempar dari ketinggian 1-2 meter nih aman banget. Ya mungkin lecet-lecet dikit, tapi pas dinyalain dibuka ini nggak ada yang aneh-aneh, masih bisa jalan normal. Sementara laptop lain udah tewas. Dan berapa biaya kerusakan yang dihasilkan dari laptop biasa ketika laptop lu misal casingnya retak
atau engselnya patah, layarnya pecah, biaya ganti LCD plus engsel ya kurang lebih kalau laptop biasa itu 2-4 jutaan. ExpertBook PM3 0 rupiah. Tes ketiga adalah simulasi laptop lu ada di dalam tas tapi nggak sengaja tasnya jatuh di dalam kereta dan keinjek sama orang atau di bus atau di mobil. Dan ExpertBook P3 setelah keinjek kita buka layarnya aman, nggak ada bleeding atau retak. So kita hitung total biaya servis laptop tadi sama ExpertBook ini berapa. Kalau ExpertBook bener-bener nol karena tidak ada kerusakan yang dihasilkan. Sementara laptop sebelah itu total ya itu kurang lebih ya mungkin 17 juta. Motherboard, LCD, kerangka dan lain-lain 17-20 juta karena ini brand Razer. Kalau brand lain mungkin bisa lebih murah, tapi gue yakin nggak mungkin di bawah 5 juta. Dan itu belum termasuk data penting lu yang hilang dan downtime kerja berhari-hari nungguin laptopnya bener. Dan ExpertBook V3 masih nyala, siap dipakai kerja lagi. So, untuk apa tidak memilih dan tidak melirik laptop ini kan? Oke, ototnya tadi udah lolos ya dan jelas hemat biaya, dan sekarang kita siksa otaknya. Nah, ini spesifikasi lengkapnya. Kita mulai dari Benchmark Synthetic, core multicore dan single core Cinebench R23-nya cukup impresif. Multicore-nya tembus 12 ribuan poin dan single core-nya di 1900-an poin. Buat rendering 3D ringan atau compile code ini udah kenceng banget menurut gua ya. Selanjutnya untuk storage-nya ini 1 TB PCIe Gen 4. Read write-nya kenceng, buka tutup aplikasi juga kerasa smooth banget. Transfer data, booting time semua sat-set. Dan speednya secara teori ini kalkulasi benchmark Synthetic ya, ini up to 7.000-an Mbps untuk speed read dari SSD yang ada di laptop ini. Dan yang mahal itu tentu dari prosesor ya, yang sekarang nih ini yang laptop ini udah ada NPU yang total punya 50 TOPS. Kita tes buat penggunaan AI generate image bisa cukup kenceng dan enak banget buat dipakai generate image. Contohnya pakai Amuse ya, lu tinggal download terus ketik prompt dan jadi deh beberapa detik doang. Selanjutnya masih manfaatin AI, kita demoin AI noise cancelling dan AI kameranya. Dia bisa ngilangin suara berisik di sekitar atau mungkin juga suara janji-janji manis yang nggak ditepati para pejabat. Semua bisa difilter dengan aja. Dan yang paling keren ini semua berjalan di NPU, jadi CPU-nya santai-santai aja. Sekarang kita tes eGPU-nya Radeon 860M ini kita siksa buat beberapa skenario. Pertama untuk rendering di Premiere Pro 1080p, buat editing video 1080p dengan beberapa efek. Timeline scrubbing-nya kerasa lancar jaya, smooth, dan buat preview juga aman. Render export juga udah cepet, cukup singkat. Dan gua rasa ini salah satu laptop yang sangat smooth untuk dipakai editing 1080 yang pakai integrated GPU Radeon 860M. Oke lah, ini laptop bisnis gitu ya. Tapi apa bisa buat dipakai untuk stress release gitu kan? Maka dari itu kita coba tes Valorant di laptop ini dengan settingan yang kompetitif low gitu ya, buat dapetin FPS setinggi-tingginya. Dan FPS-nya ini stabil di angka 90-100an FPS. Mantap. Jelas ini bukan laptop gaming tapi buat e-sport ringan pas jam istirahat atau editing video kasual, eGPU-nya lebih dari mampu. Di luar penyiksaan tadi, gimana pengalaman pakainya? Satu layarnya ini 14 inch, punya aspek rasio 16:10 dengan resolusi 2.5K WQXGA dan rasanya itu tajam dengan color gambus 100% sRGB yang udah akurat ya secara warna. Tapi yang paling penting di laptop ini buat kerja adalah fitur anti glare di layarnya. Lu kerja di bawah lampu kantor atau di coffee shop ini aman-aman aja, nggak ada mantul yang aneh-aneh. Dua keyboardnya udah backlit dan punya travel distance yang agak dalam yang enak banget buat ngetik berjam-jam. 3. Baterainya 70 Wh. Asus klaim dia tuh bisa bertahan sampai 18,5 jam. Tapi pemakaian kita di pengujian kita pakai PC Mark 10 Modern Office dengan battery saver, dia sanggup bertahan hampir 24 jam. Jadi ketika kita kerja gitu ya, lupa bawa charger itu harusnya nggak jadi suatu masalah yang gimana-gimana karena baterainya super awet. Dan karena ini laptop bisnis, tentu sistem keamanannya pun berlapis. Pertama dari yang kelihatan dulu ada fingerprint sensor di bawah tombol power, ada juga physical webcam shutter. Ini security untuk biar kita bisa nutupin webcamnya secara manual gitu ya. Dan webcamnya juga udah punya resolusi Full HD 1080p dengan IR kamera untuk Windows Hello.
Dan di back endnya ada chip TPM 2.0 tentu dan punya software khusus yang namanya Asus Expert Guardian yang bakal ngelindungin data lo di level hardware. Ini serius, ini cakep banget ya. Jadi cocok buat para pebisnis yang seringkali punya data-data sensitif perusahaan. Ini harusnya lebih aman dibanding laptop biasanya. Dan kenyamanan lain yang ditawarkan adalah dari sisi garansi. Dia kasih laptop ini garansi nggak sekedar 1 tahun, 2 tahun, tapi 3 tahun sekaligus bro, dengan tambahan 1 tahun garansi ADP. Jadi mari kita jawab pertanyaan di awal tadi. Mana yang lebih murah dan lebih worth it, yang lebih zero maintenance istilahnya ya gitu ya. Dan menurut gua ExpertBook P3 ini jauh lebih reliable, lebih aman, lebih nyaman untuk biaya perawatan lainnya. Kalau misalkan lu beli laptop biasa kan ya keinjek layarnya pecah gitu kan. Nah ini layarnya aman aja gitu kan. ExpertBook PM3 ini harganya mulai dari 13.799. Lu nggak cuma beli spek Ryzen AI 7 dan RAM 32 GB nya, tapi lu beli asuransi anti sial dalam bentuk hardware. Lu bakal menghemat jutaan rupiah potensi biaya servis. Lu bakal menghemat downtime kerja yang gak ternilai harganya. Dan itulah total cost of ownership yang sebenarnya. Ini bukan laptop buat pamer di cafe, ini alat kerja serius buat insinyur di lapangan dan mungkin sales mobil banget gitu kan. Atau mungkin buat perusahaan yang benci banget sama yang namanya downtime. Kalau lu salah satu dari mereka, this is your weapon. Gimana menurut lu dengan konsep baru video ini? Dengan konsep baru laptop ini yang siap untuk dihajar dan ditimpa dan diinjak-injak tapi bukan harga dirinya. Drop komentar lo di bawah. Kalau misalnya ada kritik, saran, silahkan komen juga di bawah. Cek link di deskripsi untuk detail produknya. Dan kalau misalnya ada saran, kritik, silahkan komen juga di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media kami di kolom deskripsi ya. Jadi dadah, udah. Video udah selesai.